Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini seperti request kemarin ada yang bilang, "Bang, tolong review S10 Plus dong, kayaknya menarik." Dan gue pikir-pikir sih menarik juga ya, karena sih gue bisa bilang Galaxy S10 Plus tuh Galaxy S series paling peak design menurut gue ya, personal opinion. Karena komplit banget ya fiturnya, masih A sampai Z masih ada. Gak kayak sekarang banyak dicukur-cukur fiturnya. Anyway, langsung aja kita unboxing, nanti kita sedikit quick review, tapi untuk full reviewnya seperti biasa akan tayang next week ya. So, ini dia Samsung Galaxy S10 Plus. Sebelum kita buka boxnya, seperti biasa kita bahas untuk harga dan speknya. Di mana gue beli tokonya. Jadi gue beli tokonya tuh, ini gue nyari sendiri, jadi gue bukan beli di Golden City Sale. Ini bukan barang limbah Jepang atau barang ex-Inter ya. Ini tuh barangnya tuh ex-Sein. Yap, ex-Sein normal. Samsung normal biasa, Samsung Indonesia resmi. Dan gue tuh beli dari pemakaian orang biasa, tapi ini hanya unit only sama charger ori kalau nggak salah. Itu aja kondisinya. Di harganya ya gue beli di harga segini. Gue taruh nih postingannya, itu gue beli di toko itu, udah sold ya by the way. Itu gue beli sama orang yang personal, bukan toko besar. Jadi ini gue rasa sih lebih oke, dan di harga 2 jutaan, 2,9 juta, itu gue pakai promo bisa sampai 2,8 juta. Ya nanti gue tetap taruh link juga di deskripsi, kalau misalnya gue bisa nemuin yang mirip-mirip lah ya. Ada di deskripsi, kalian bisa klik. Oke, untuk spek sendiri kita cepet aja, gue taruh di sini. Bam, ini pakai 855, tapi ini karena ini Sein, dia pakai Exynos 9820, layarnya 6,4 inci, dan ini yang highlight terbesar tuh menurut gue masih ada headphone jack dan masih ada micro SD. Yap, seri Samsung terakhir yang masih ada dua hal tersebut. Yang pastinya gue kenapa tadi bilang ini adalah pick Samsung ya. Anyway, bisa di pause aja, kita langsung aja buka si boxnya, langsung kita buka. 1, 2, bam. Wow, ini udah dibuka. Dan di sini yap dikasih charger bawaan seperti ini. Yap, kelihatan banget sudah dipakai ya, karena sangat apa ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya tuh dekil ya, dekil banget. Dan ini charger bawaannya katanya kelihatan banget juga udah sering dipakai ya. Gue nggak tahu charger bawaan atau enggak. Emang S10 Plus tuh kayak gini ya chargernya? Gue lupa lagi. Oh iya benar, gue baru ingat ya, masih kayak gini. Soalnya kan S10 Plus tuh yang agak ketinggalan zaman di tahun 2024, masih 15 watt ya chargernya. Charging speednya, sorry. Jadi ya, ini dia HP-nya, ini di bubble wrap seadanya. Ya, bukan Golden City Sale ya. Dan itu warna hitam, dan yang bikin agak unik, ini tuh katanya sangat mint condition, like new, gak ada minus. Itu kenapa gue tertarik. Dan gue udah lihat sellernya juga, ratingnya cukup oke, dan kata dia tuh, ini bener-bener perfect condition. Gak ada shadow, like new, gak like new lah, tapi mulus banget. Untuk umur yang lumayan tua, baterai juga katanya masih acceptable, dan yang paling kerasa tuh kata dia, ini masih ada plastiknya. Yap, plastik pinggiran tuh masih ada. Kita langsung aja lihat ya. Oh iya loh, kelihatan nggak? Ini gua zoom dikit ya. Masih ada plastiknya. Jadi ini bener-bener pemakaian yang sangat-sangat apik banget ya. Ini kelihatan tuh sampai udah beda warna ya, si plastik di sini udah agak kumal gitu. Dia nggak dilepas sama sekali loh. Dan ini kelihatan umurnya sering dicolok-colok. Sudah tidak shoujo lagi, tapi ya plastiknya ini kelihatan banget ya. Ori karena ini wear-nya tuh wear and tear kelihatan banget. Dan khas-khas orang-orang Indonesia, dia masih ada tulisan ini juga, masih ditempel. Masih lumayan jernih ya. Kayaknya sih gue rasa ini unitnya bukan unit yang tua banget ya. Ini unit sekitar kayak di akhir zamannya S10 mungkin ya. Jadi nggak pas rilis 2019 banget sih. Tapi jujur sih guys, 5 tahun kemudian, desain kayak gini gue masih suka banget ya. Makanya gue suka banget sama Google Pixel, karena kan dia pakai kayak visor kayak gini. Cuma ini lebih keren karena lebih tipis juga. Di zaman yang sekarang HP-nya tuh segede gedem. Ya, this is pretty good. Dan speaking kita di belakang, ini tuh kalau nggak salah ini heart rate ya. Gue lupa lagi, ini kalau nggak salah HP yang masih ada heart rate sensor kan. Terus ini ada flash dan ada triple kamera yang menurut gue ini kualitasnya masih oke banget. Karena gue udah tes juga kemarin di S10i, masih bagus. Ini juga sih kayaknya masih insane banget ya, apalagi sekarang 2 jutaan. Anyway, kameranya, rear kamera itu sebesar 12 megapiksel untuk main kameranya, ada optical image stabilization. Kamera kedua itu telefoto 12 megapiksel juga, itu 2 times optical zoom, ada optical image stabilization. Dan kamera ketiga itu di 16 megapiksel ultra wide, dan udah ada super steady video. Sedangkan di kamera depan itu di 10 megapiksel dan 8 megapiksel. Yap, ada dua itu, yang satu lebih luas, yang satu lebih nggak luas ya. Depth sensornya ada di 8 megapiksel by the way. Dan untuk kamera depan sama belakang tuh dua-duanya bisa nge-record sampai 4K 60, tapi kalau gue lihat di DGSM Arena, 4K 60-nya tuh si electronic image stabilization-nya mati. Ya nanti kita bakal tes aja minggu depan ya, gue lupa lagi soalnya. Soalnya gue nggak pernah nge-main HP ini. Sebenarnya pakai HP ini tuh adik gue dulu pernah pakai S10 Plus. Dan gue tuh pakai iPhone 11 Pro, ya pakai iPhone 11 Pro. Tapi adik gue tuh beli yang Hongkong bukan yang Sein ya, karena kan dulu
Samsung tuh Exynosnya dogshit banget, gak kayak sekarang, udah cukup oke lah. Dan kemulusan sendiri, kita cek dikit ya. Layar depan sih ini oke banget, mungkin ya selama hidupnya pakai casing terus ya. Ini sih mulus pisan loh. Belakang juga gue nggak ngeliat ada scratch. Oke, belakang ada scratch. Oke. Hati gue tenang, belakang ada scratch, berarti ini kelihatan pada pemakaiannya. Ada sedikit scratch-scratch kayak hair scratch gitu loh. Warna hitamnya keren juga ya. Elegan banget ini. Nice. Dan di bawah di sini ada, yes sir, masih ada headphone jack. Type C yang hanya bisa 15 watt dan ada speaker. Dan untuk bodi belakang ini bisa wireless charger juga sama 15 watt maksimal, tapi dia juga udah bisa reverse wireless charger di 4,5 watt. Jadi bisa ngecas TWS kalian. Di samping power button masih oke, dan di samping sini ada volume button yang masih clicky juga, nggak ada wiggle sama sekali, masih solid, dan ada button yang semua orang benci zaman dulu, Bixby button. Cuma kalau nggak salah di One UI baru dia bisa dimodif ya, jadi Google Assistant. Dan di atas ini ada mikrofon dan SIM-nya, dan ini juga salah satu kenapa gue bilang ini HP bener-bener legend banget, peak Samsung design, nggak cuma dari desain tapi dari fitur juga, karena dia ada dual SIM dan ada micro SD support. Yang gue ngerti kenapa dilepas di flagship, karena kan itu ngaruh ke performance, tapi ini versatile banget sih ya, dikasih option kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian audiophile, suka ngemasukin banyak lagu-lagu misalnya, tapi nggak mau ngabisin internal storage, ya bisa pakai ini. Tinggal pakai micro SD, ada headphone jack, colok. Ini HP sih gue bisa bilang, di tahun 2024 kayaknya bakal mantep banget ya. Apalagi ini AMOLED screen khas Samsung, masih oke banget gitu. Ya kita coba nyalain aja. Samsung Galaxy S10 Plus, Secure by Knox. Sekarang Samsung udah nggak ada gini-gini ya, cuma Samsung Galaxy doang. Nggak dikasih tau model-model ya. Untuk oleophobic coating, untuk umurnya sih masih fine. Nothing special, masih oke. Bisa kita lihat sendiri, dia masih mengusung Edge display, cuma di S10 ke atas ya, S10, S20 itu Samsung udah mulai Edge-nya tuh nggak seagresif kayak di S9 ke bawah ya. Dan seperti ini, dia di airplane mode for some reason. Mungkin biar nge-save baterai. Gue nggak lagi di pesawat. Oke, dan SIM-nya sih belum kedetek ini ya. Masih belum kedetek. Nggak tahu kenapa gue deg-degan padahal ini unit SIM. Tapi ya, oke udah tuh kedetek dan langsung ada update. Oke, SIM-nya pasti langsung kedetek. Dan kenapa gue beli HP ini? Karena enak ya, ini kan Exynos. Dan ternyata S10 Plus Exynos-nya masih lumayan banyak juga di Tokopedia. Nggak tau gue ini hoki aja dapat yang bagus Exynos-nya. Tapi ini Exynos ini gue nggak ngerasa ada kayak di samping-samping sini gitu. Nggak ada kayak bekas sudah diganti. Ini kelihatannya masih kayak ori semua. Nggak ada bekas-bekas lem. Layar juga ini kayak jarang dipakai, jadi shadow sih nggak ada ya. Masih bagus, dan overall sih desain kayak gini gue suka banget ya. Keren banget. Ya, gue mau setup dulu seperti biasa, setup dikit-dikit. Nanti kita bakal cek hal-hal kecil seperti kualitas kameranya, udah versi berapa, haptiknya gimana, DRM info, speakernya sedikit-sedikit aja, dan overall display quality-nya gimana. Oke, I'll be back soon ya. Hey, udah gue setup, dan seperti biasa yang pertama, kita tes dulu untuk fingerprint-nya ya. Untuk fingerprint, ini yang pertama juga ada di Samsung ya, di S10 pertama kali sampai sekarang masih pakai. Dia pakai ultrasonic, ada di sini, kecepatannya bisa dibilang ya, nggak beda jauh lah ya sama S24 gue, tapi mungkin sedikit agak lemot, tapi overall sih bisa kita lihat, kalau misalnya gue hanya bam, ya masih lebih kencang ya, masih jauh lebih kencang daripada optical fingerprint di HP yang paling mahal sekarang pun lah. Ultrasonic emang menurut gue sih is the way sih. Dan bagaimana untuk fitur-fiturnya yang selain tadi gue bilang ada headphone jack, ada micro SD, di Samsung ini juga pastikan ini S series, ada Samsung Dex, terus ada Dolby Atmos, tapi Dolby Atmos sih hanya bagus kalau misalnya pakai speaker ya. Tadi gue udah tes dikit, gue nyalain Dolby Atmos pakai headphone jack. Agak jelek, gue kurang suka, mendingan kalau buat headphone jack atau dengerin lagu pakai headphone, matiin aja si Dolby Atmos-nya. Spoiler alert, ini sedikit masukan atau sedikit sneak peek aja. Gue udah dengerin beberapa lagu pakai headphone jack. Samsung gue lupa ya, gue udah lupa. Bagus banget ya Samsung tuh ya, si kualitas headphone jack-nya S10 Plus tuh. Mantep banget deh, nanti untuk lebih detailnya minggu depan lah ya. Tapi ya, mumpung kita lagi di warna putih sendiri, di sini nggak ada shadow sama sekali. Dan speaking of shadowing di layar, bagaimana untuk layarnya sendiri? Layar sendiri dia 6,4 inci
Dan dia itu 2K display, 2K display, dan ini HP Samsung jadi bisa diatur, tinggal ke setting terus ke display, kalian bisa atur screen mode-nya bisa vivid atau natural. Gue sih lebih suka vivid. Ini Samsung Vivid itu mantap banget, dan screen resolution bisa diatur di HD+, FHD+, atau WQHD+. Untuk layar kualitasnya sendiri, gue bisa bilang ini sangat vibrant banget. Kalau misalnya mau dibandingin sama S24 gue sih, ini lebih vibrant lah. Karena memang S24 tuh nggak se-vibrant versi-versi sebelumnya ya, S24 Ultra. Ini sih vibrant banget. Kalau misalnya kita buka Tokopedia aja, tuh lihat hijaunya tuh mencrong banget ya, dan enak banget dilihat di mata. Viewing angle juga pretty much perfect, dan overall layarnya sih untuk 2 jutaan ini bagus banget ya. Kalau dibandingin sama HP zaman sekarang yang 2 jutaan, 3 jutaan sih nggak ada yang bisa ngalahin. Ini masih bagus banget. Masih flagship level gue bisa bilang ini layarnya. Cuma memang sayangnya buat yang nggak tahu, ini masih 60Hz ya, belum high refresh rate. Samsung tuh baru di S20 kalau nggak salah dia pakai high refresh rate. Ini masih 60Hz. Tapi sih gue nggak ada masalah. Gue mendingan layar cantik banget kayak gini kualitasnya daripada layarnya high refresh rate tapi buduk ya kayak Poco X3 GT. Mendingan kayak gini deh. Dan untuk DRM info, gue penasaran. Dari info sendiri, ini kan HP flagship jadi sudah di HDR10 Plus support. Cuma white color grambonya false, ya wajar karena ini kan layar Samsung dulu kan lebih ke itu ya, lebih ke vibrant. Wi-Fi sudah di L1 tuh kelihatan, dan bisa kita lihat di sini ini yang versi Indonesia jadi pakai Exynos 9820. Gue bisa bilang sih Exynos 9820 sama 855 sih performanya nggak beda jauh. Tadi gue install beberapa aplikasi kayak update semua aplikasi di Google Play, install game-game kayak Wuthering Wave, Bandori, aplikasi kayak Tokopedia, ditambah lagi gue tadi login juga banyak aplikasi, buka tutup aplikasi, multitasking dikit. HP memang cukup anget panas tapi gak nge-lag ya, cuma performanya turun tapi nggak sampai kayak unusable karena memang RAM juga ini besar kan. Jadi ya masih oke sih menurut gue, no problem. Dan tadi gue lupa bilang untuk storage sendiri, ini yang storage 128GB dan RAM-nya di 8GB. Jadi zaman sekarang pun Samsung masih pakai RAM 8GB ya, jadi masih plenty enough, masih lumayan banyak. Bisa kita atur memorinya. 8GB. Cuma karena ini One UI-nya One UI 2,5 kalau nggak salah, masih Android 10, gue belum update. Jadi ini tuh software-nya masih 2,5 ya, Android version 10. Jadi kayaknya RAM Plus belum tentu ada di sini deh. Gue kurang tahu. Bisa komen di bawah ya untuk infonya. Thank you. Dan bisa kita lihat ini bekas cewek ternyata ya guys. Galaxy S10 Plus milik Rita. Pantesan ini bagus banget kondisinya. Apik sekali makanya. Nice Rita, whoever you are. Dan mumpung kita lagi di sini juga, kita bisa ngetes untuk haptiknya. Haptik, wow, mantap sih. Haptik kalau bisa dibanding sama Galaxy S10i yang nanti gue bakal review ya, kalau nggak salah bulan depan. Lebih enak ini dibanding sama S10i. Dan kalau dibanding sama flagship Samsung sekarang ya lebih enak Samsung sekarang. Cuma ini udah kerasa bulat, kerasa bagus. Ya kayak HP 4-5 jutaan HP Cina lah ya haptiknya, kayak Xiaomi gitu. Xiaomi kan cukup bagus haptiknya, kayak gitulah. Nggak beda jauh. Untuk multitasking sendiri, khas Samsung ya oke lah ya kayak gini-gini, tapi not the best. Yang terbaik tetap Google sih kalau masalah navigasi gini, nggak kedip-kedip kayak gini loh. S24 aja masih suka kedip-kedip kayak gini. Jadi ya, tapi cukup smooth lah ya, walaupun nggak smooth banget tadi gonta-ganti, tapi launch aplikasi gitu bisa kita tutup YouTube musik ya, kita tutup YouTube musik, kita coba launch lagi. Lumayan kencang, lumayan cepat, bagus. Dan speakernya juga ini gue tadi udah tes dikit pakai Dolby Atmos nyala, cukup bagus. Dia lebih ke arah flat ya, flat sedikit bass, khas Samsung speakernya, dan overall cukup oke, volume bisa cukup keras dan gak ada masalah. Nanti kita bakal tes lebih detailnya ya minggu depan aja. Daripada video ini kelamaan, kita langsung aja tes untuk si kameranya ya. By the way, ini udah support di fast wireless charging, kalian bisa temuin settingnya nanti di setting ada ya, tinggal cari aja di fast wireless charging langsung muncul. Oke, jadi gue mau tes kamera belakang dulu yang pastinya, 3 kamera belakang. Kita foto seperti biasa hilichurl. Ya, ini dari si main kamera hilichurl atau hilichurl ini aja deh, biar bisa dibanding sama HP lain kan. Jadi kita hilichurlnya sama aja deh. Nah, kalau nggak gini, apa kebalik kayaknya. Nah, oke, 1, 2, 3. Ini ultra wide-nya 0.5 times ya, 1, 2, 3. Dan ini telefoto 2 kalinya. 1, 2, 3. Oke. Lumayan bagus lah ya. Selfie-nya kayak gini nih. Selfie ada 2 setting bisa kita lihat. Bisa wide, bisa enggak. Gue langsung pakai yang wide aja ya. Nah, kayak gini wide-nya.
Ada sedikit glare di atas karena ada lampu gue, tapi sih kayaknya no problem banget. Dan untuk video, tadi gue udah bilang video ini bisa sampai 4K 60 fps. Kita harus ngetes ya. Kalian nilai juga gimana mikrofonnya. Biasanya Samsung kalau masalah mikrofon mantep banget. Tuh kelihatan kan pas 4K 60 langsung mati ya stabilisasinya. Jadi emang nggak ada stabilisasi sayangnya. Tapi ya begini dia kualitasnya 312, 123 sih. Nah, ini dia Galaxy S10 Plus di resolusi 4K 60. Kelihatannya ini mungkin detailnya nggak sebagus kayak HP zaman sekarang. Ini kayak smooth banget, teksturnya nggak kelihatan, tapi it's okay. Untuk focus distance sendiri, dia bisa lumayan dekat, bisa segini, lumayan impresif. Dan ini di viewfinder juga smooth banget ya, nggak ada lag sama sekali. Kalau bisa mau B-roll kayak gini nih, smooth sekali. Dan kalau misal untuk ininya ya, noise-nya, dia nggak banyak, cuma kelihatan banget artifaknya. Dia kayak sengaja dimulusin gitu, karena mungkin ruangannya agak gelap, jadi sengaja kayak dimulusin 4K 60-nya. Kayaknya di 4K 30 nggak kayak gini deh, cuma sengaja di 60 kayak gini. Kalau kita zoom, maksimal zoom dia bisa 10 kali. Kayak gini. Bisa balik lagi, cukup smooth juga ya. Gue udah ganti si itunya. Dan bisa di-pause juga videonya, nggak kayak Apple. Oke, langsung kita balik ke S24 Ultra. Nah, jadi gitu kualitas videonya cukup bagus ya. Agak sedikit over smoothingnya, agak kelihatan banget, tapi cukup oke overall. Dan kalau stabilisasinya mati sih untuk video kayak stationary kayak gitu masih cukup bagus menurut gue. Ya, 2 jutaan sih ini masih sangat flagship. Dan baterainya juga tadi kita unboxing 56 ya, terus kita download banyak aplikasi, dia turun, tapi nggak banyak banget sih turunnya dan nggak loncat baterainya. Jadi, baterai masih somewhat oke lah ya. Jadi, mungkin cuma untuk segitu aja video unboxing dan quick review-nya. Gue nggak mau lama-lama, ini udah hampir 18 menit ya, bisa kelamaan. Untuk minggu depan seperti biasa bakal ada review si Galaxy S10 Plus, stay tune aja. Lebih detailnya pasti kita bakal gaming test juga, dan overall sih first impresi gue ya, konklusi first impresi. Kalau misalkan lagi ada budget 2-3 jutaan, pengen HP X flagship yang resmi, kayaknya kalau kalian bisa nyari Samsung Galaxy S10 Plus yang kondisinya kayak gini ya, ini worth it banget sih. Udah kondisinya mantep, nggak ada shadow, mulus banget, masih diplastikin, X-Scene, fiturnya pastinya komplit ya, A sampai Z ada, super versatile, kamera 3-3-nya ada, telephoto ultra wide main kamera, selfie kamera bisa wide juga, dual kamera, terus ada headphone jack, ada micro SD support, ada Samsung DeX, Dolby Atmos, storage-nya juga luas, RAM-nya gede. Wah, ini sih masih mantep banget untuk 3 jutaan sih. Kalau gue daripada beli HP baru 3 juta, mendingan ini sih, kalau opini gue ya. Anyway, cuma sekitar video unboxing dan quick review-nya. Thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya. Thank you for watching. Goodbye.